Saya senang dan berterima kasih karena hari ini di Hari Bersejarah Koperasi Indonesia, saya bisa hadir dan bertatap muka secara virtual dengan Bapak Ibu semua, para pecinta dan praktisi wadah ekonomi rakyat yang bernama koperasi. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Koperasi Indonesia di bawah pimpinan Bapak Nurdin Halid yang dalam kondisi sulit tetap berikhtiar melaksanakan kewajiban memperingati Hari Koperasi. Tahun lalu saya hadir dalam perayaan Hari Koperasi Nasional yang disiarkan oleh TVRI dan aplikasi Zoom Conference. Dan tahun ini dalam suasana sangat prihatin pandemi COVID-19, saya bangga dengan gerakan Koperasi Indonesia yang terus tegak memperingati Hari Bersejarah melalui video conference ataupun streaming, sekaligus sigap menata langkah ke depan dengan penuh optimisme. Komitmen sejarah dan visi kebangsaan seperti ini sangat penting di tengah bangsa kita menghadapi COVID-19, bahwa kita harus tetap bekerja keras, bekerja kreatif, inovatif, di tengah sosial ekonomi yang terus mengalami tantangan akibat COVID-19 yang belum mereda. Pemerintah terus berpikir dan bekerja keras dengan berbagai strategi makro maupun mikro untuk mengendalikan COVID-19 pada masa yang sama menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumbuh pada kekuatan ekonomi rakyat karena 99% atau 64,2 juta usaha ekonomi di negeri ini adalah usaha berskala mikro, kecil, menengah, dengan kontribusi 61% bagi PDB dan cuma 1% badan usaha negeri ini yang berskala besar dan raksasa. Idealnya struktur mikro terus membesar, naik ke level kecil, usaha berskala kecil naik ke skala besar, kemudian pemerintah didukung oleh segenap kekuatan bangsa perlu menjadikan momentum COVID-19 sebagai momentum untuk menata ulang struktur perekonomian nasional yang terganggu sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan data pada online single submission atau online data system koperasi Kemenko KM, koperasi yang aktif berjumlah sekitar 128.000 unit dengan 25 juta anggota dan jumlah yang telah memiliki sertifikat baru 40.000 unit. Jadi pemerintah terus mendorong penanganan kesehatan yang diseimbangkan dengan kebijakan ekonomi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka membantu UMKM terkait dengan dampak COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam bentuk program PEN untuk dukungan UMKM. Program ini ditujukan agar UMKM dapat mempertahankan usahanya di saat pandemi dan juga sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja yang di tahun 2020 terhadap realisasi anggaran sebesar 112,84 triliun untuk dukungan UMKM. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, untuk mendukung UMKM, program PEN didorong dengan dana sebesar mendekati 700 triliun dan UMKM dan korporasi dialokasikan di tahun 2021 sebesar 171,77 triliun. Stimulus yang diberikan antara lain program subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, banpres produktif usaha mikro, insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah. Saudara dan saudari para hadirin yang saya hormati, COVID-19 dengan varian baru Delta memang telah membuat kita semua perlu mengantisipasi dalam 2 pekan ke depan karena kenaikannya begitu cepat, eksponensial, dan pemerintah memberlakukan PPKM darurat Bali yang tentunya akan dilihat di berbagai daerah lain. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pengendalian COVID-19 sekaligus membangkitkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada kerja keras, kerjasama dari seluruh stakeholder dan komponen bangsa.
Gerakan koperasi adalah salah satu komponen penting bagi negara ini, dan saya percaya gerakan koperasi mampu berperan penting dalam kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, karena koperasi bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kejujuran, keadilan, solidaritas, transparansi, dan kemandirian. Saya berharap para pengurus Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda, serta induk-induk koperasi, UMKM yang tersebar dapat dipersatukan, diperkuat dalam wadah koperasi, dan UMKM diharapkan terus bekerja dan berjuang dalam wadah koperasi sehingga produktivitas akan semakin baik, dan produktivitas koperasi juga didukung oleh sumber pembiayaan, sumber dan berbagai jenis usaha, termasuk penguasaan daripada value chain dari produk itu sendiri, sehingga bisa dijamin keberadaannya karena format koperasi yang didukung. Bapak Ibu, para praktisi koperasi yang saya banggakan, saya menyambut baik inisiatif kerja nyata Dekopin untuk mempercepat transformasi digital kelembagaan dan bisnis koperasi-koperasi di Indonesia. Pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi berkomitmen untuk mempercepat proses transformasi struktural ini, dan secara khusus juga untuk sektor UMKM dan koperasi. Saya sepakat bahwa proses digitalisasi akan lebih mempercepat transformasi, dan tentu akan positif bila sebanyak mungkin UMKM ini onboarding dan berhimpun dalam koperasi yang telah ditunjuk. Kami di Kemenko Bidang Perekonomian akan melakukan pembahasan agar Dekopin mampu menggerakkan ekonomi di tingkat pedesaan dan kelurahan. Dan di hulu tentu para pemuda ini yang dapat menguasai teknologi tentunya bisa menjadi pelopor sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya inovasi. Di hilir, koperasi tentu diharapkan bisa memasarkan desa yang bisa membanjiri pasar, baik pasar lokal maupun pasar global. Selanjutnya, kepada seluruh pengurus Dekopin, Dekopinwil, Dekopinda, saya mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-74.